Pemirsa, bertemu lagi dengan saya, Suyet Mujirno, dari kota Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia. Kisah yang akan saya sampaikan sekarang ini terjadi di lingkungan gedung sekretariat Dewan DPRD GR Kabupaten Temanggung. Perlu saya jelaskan di sini bahwa istilah DPRD waktu itu masih ada tambahan 2 huruf, GR, singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong. Artinya ini terjadi pada tahun sebelum Orde Reformasi. Pada masa Bupati Temanggung dijabat oleh Mas Yun Sofyan, sarjana hukum, kantor bupati beserta sekretariat daerah dan gedung DPRD Kabupaten Temanggung semuanya dibangun serentak bersama-sama berlantai 2. Tahun 1986-1987 DPRD GR melakukan rapat maraton beberapa hari, beberapa malam berturut-turut untuk penyusunan peraturan daerah atau Perda hari jadi Kabupaten Temanggung. Para anggota dewan siang dan malam melaksanakan sidang penyusunan Perda ini. Kegiatan anggota dewan otomatis juga melibatkan kegiatan unsur pendukung DPRD GR, yaitu para anggota atau para personel sekretariat daerah DPRD GR Kabupaten Temanggung. Karena personel-personel yang ada di sekretariat DPRD GR inilah yang bertanggung jawab pada penyiapan tempat, penataan tempat, penyiapan sarana prasarana dan sebagainya. Dalam rangkaian penyusunan Perda itu, pada salah satu malam setelah jam 23 atau 11 malam, sidang ditutup untuk dilanjutkan keesokan harinya. Tentu saja ruang yang baru saja digunakan untuk sidang ini suasananya tidak sama dengan ketika sidang dimulai. Jadi tempat duduk kursi sudah bergeser, kemudian ada peralatan minum, snack dan sebagainya masih berjajaran atau masih tertata tidak rapi di atas meja-meja. Kemudian para personil sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Temanggung ini setelah para anggota DPRD GR keluar dan pulang ke rumah masing-masing, para personel ini melanjutkan tugas mereka menata ruang kembali, membersihkan ruang kembali untuk digunakan keesokan harinya. Jadi ruang yang berantakan, kursi, tempat-tempat snack segera dirapikan. Kemudian salah seorang personel sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Temanggung ini namanya Pak Harno, dan ini bukan nama sebenarnya, nama saya samarkan. Waktu itu dia melakukan pembersihan atau menyapu daerah-daerah tertentu yang ada di ruang itu. Saat Pak Harno ini sedang menyapu di sudut dekat jendela yang menghadap ke teras lantai 2 gedung DPRD GR ini, tahu-tahu jatuh pingsan, sehingga membuat semua
rekan-rekan sekantornya itu sibuk membantu memulihkan kesadaran Pak Harno. Jadi Pak Harno ini diangkat, kemudian dibaringkan di atas meja, ada yang memberikan minyak-minyak untuk merangsang kesehatannya, diletakkan di atas hidungnya. Waktu itu masih ada minyak Pak Pung Oil, PPO dan sebagainya. Yang membuat Remason juga menggunakan Remason. Maka secara berangsur-angsur kesadaran Pak Harno ini muncul. Nah ini saat Pak Harno ini membuka matanya, Pak Harno hanya mengatakan sak lepek, sak lepek, sak lepek, sambil tangannya menunjukkan gerakan tangan bulat. Jadi sak lepek sambil ini begini, bulat begini, sak lepek ya. Lepek ini bahasa Jawa untuk kata tataan ya. Tataan itu semacam piring tapi bentuknya kecil, digunakan untuk landasan atau untuk meletakkan piring, untuk meletakkan cangkir atau gelas yang panas, sehingga memudahkan untuk mengangkat ke atas meja yang memerlukan, kemudian mencegah seandainya terjadi tumpahan itu bisa berada di atas tataan itu. Jadi dalam bahasa Jawa lepek ya, tapi kita gunakan sak lepek. Jadi Pak Harno nyebutkan sak lepek tanpa kesadaran penuh sambil menggerakkan tangannya begini, sak lepek gitu. Kemudian lama-lama Pak Harno ini kesadarannya pulih kembali. Nah, setelah Pak Harno kesadarannya pulih kembali, dia baru bisa menceritakan bahwa saat dia nyapu di sudut yang menghadap ke jendela, di sudut yang ada jendelanya ke arah teras lantai 2 gedung itu, dia melihat 2 mata yang besar merah. Ukuran matanya itu sama dengan ukuran bulatan tataan, jadi bulat ya, jadi seperti piring tapi lebih kecil lagi. Kemudian ada staf yang tidak percaya, kemudian langsung keluar ingin memeriksa apa betul yang dikatakan Pak Harno itu. Wah, dia langsung ya, waktu itu sekitar jam 1 malam mungkin ya. Jadi dia keluar ingin melihat apa betul ada seperti itu. Kemudian begitu dia keluar menyusuri teras gedung DPR, dan langsung lari kembali berbalik ke arah teman-temannya, dan dia mengatakan bahwa dia memang melihat ada sesosok tubuh tinggi besar dengan mata yang sebesar tataan piring atau tataan gelas atau tataan cangkir, dengan mata seukuran itu besar, berwarna merah. Jadi kornea matanya hitam tapi sekitarnya merah. Jadi tubuh ya, orang yang ingin menguji kebenaran kata-kata Pak Harno itu segera berbalik kembali dan melaporkan itu kepada teman-temannya. Di lain hari itu ada petugas lain, petugas yang bagian kebersihan, itu Pak Karyo, itu membersihkan piring, gelas dan sebagainya di lantai 2, karena waktu itu setelah sidang gelas piring tidak dibawa ke lantai bawah, lantai 1, itu akan dibersihkan dulu di atas, nanti
dibawa ke lantai bawah, lantai 1, karena paginya juga akan ada kegiatan di situ. Itu maksudnya sudah dalam keadaan bersih. Setelah gelas, piring, tataan, sendok dan sebagainya tertata rapi, maka dia berniat membawa barang-barang itu ke lantai 1. Terus dibawa dengan kedua tangannya turun, tetapi sesampainya di tangga yang menuju ke arah lantai 1, dia segera berbalik lagi dan tidak berani melanjutkan ke bawah. Ketika ditanya teman-temannya, dia menyampaikan bahwa waktu itu dia di tangga yang dihalangi makhluk tinggi besar berbentuk manusia, tapi dengan mata sebesar satu tataan atau satu lepek. Jadi ini kejadian yang dilaporkan itu 2 ini, sebetulnya masih banyak, tetapi ini yang banyak dibicarakan. Demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa gedung DPRD GR Kabupaten Temanggung yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kota Temanggung ini saat ini sudah beralih fungsi, tidak lagi sebagai gedung DPRD GR, karena gedung DPRD GR atau kemudian hari berubah menjadi DPRD Kabupaten Temanggung, dibangunkan lagi gedung yang baru di tempat lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon Bapak para pemirsa bersedia subscribe untuk memotivasi saya membuat laporan-laporan kejadian misterius lebih banyak lagi. Terima kasih.